Udara dingin pagi itu merambat masuk ke dalam rumah. Dina, seorang wanita berusia awal 30-an, duduk di kursi roda di dekat jendela sambil memandangi halaman belakang. Sejak kecelakaan 3 tahun lalu, ia tak lagi mampu berjalan. Dunia Dina kini hanya terbatas pada dinding rumah dan beberapa meter halaman yang bisa ia capai dengan kursi rodanya. Pagi itu, Andika, menantu laki-lakinya yang baru berusia 28 tahun, tengah sibuk memperbaiki pagar belakang. Dina memperhatikannya dari kejauhan. Tubuh Andika yang kekar terlihat berkilat oleh keringat yang mengalir di bawah terik matahari. Dina menghela napas panjang. Ia tahu perasaan yang mulai bersemi dalam hatinya itu salah. Namun entah mengapa ia sulit mengabaikannya. Saat Andika selesai bekerja, ia masuk ke rumah untuk mencuci tangan. Dina yang duduk di ruang tamu langsung berseru, "Andika, bisa bantu ibu ambilkan buku di rak atas?" "Tentu, Bu." Andika melangkah mendekat, meraih buku yang dimaksud, lalu mendekatkan wajahnya ke Dina sambil tersenyum lebar. "Ini bukunya." "Terima kasih." Dina mencoba mengendalikan debar jantungnya, namun tanpa sengaja tangannya menyentuh jari Andika saat menerima buku. Sejenak mereka saling bertatapan, mata Andika yang teduh membuat hati Dina bergetar. "Bu, kalau ada yang ibu butuhkan, tinggal panggil saja ya," ujar Andika dengan suara lembut. "Iya, Andika. Terima kasih," balas Dina pelan. Malam harinya, saat rumah sunyi, Dina tidak bisa tidur. Bayangan wajah Andika terus menghantui pikirannya. Ia berusaha melawan gejolak perasaannya sendiri, namun semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu menguasainya. Beberapa hari kemudian, suami Dina berangkat ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Malam itu, Andika lembur di ruang tamu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dina yang terjaga di kamarnya hanya bisa mendengar suara ketikan keyboard dari ruang sebelah. "Andika?" Panggil Dina pelan dari pintu kamarnya yang sedikit terbuka. "Iya, Bu," sahut Andika sambil berdiri dan berjalan ke kamar Dina. "Ibu haus, bisa ambilkan air minum?" "Tentu, Bu, tunggu sebentar ya." Andika kembali dengan segelas air. Saat ia menyerahkannya, tangan Dina gemetar hingga air sedikit tumpah ke bajunya sendiri. "Astaga, Bu, baju ibu basah." Andika segera bergegas mengambil tisu dan dengan sigap mulai mengelap dada Dina yang basah. Sentuhan tangan Andika membuat napas Dina memburu. Dina merasa jantungnya berdetak terlalu cepat, seolah tubuhnya memohon lebih dari sekadar tisu yang menyentuh kulitnya. "Sudah cukup, Andika," ucap Dina dengan suara bergetar. Andika menatapnya dalam. Ada sesuatu di matanya yang tak bisa Dina jelaskan. Andika kemudian berbisik, "Kalau ibu butuh sesuatu, apapun, panggil saja." Malam itu, Dina tak bisa tidur. Pikirannya terus berkelana, menimbang perasaan yang mulai tumbuh dan batas yang harus ia jaga. Namun, batas itu perlahan memudar, dan Dina tahu ia sedang bermain dengan api yang berbahaya. Dina terbangun di tengah malam. Suara hujan yang menimpa atap terdengar samar, bersatu dengan detak jantungnya yang tak beraturan. Bayangan wajah Andika terus berputar di pikirannya, menyusup ke dalam setiap helaan napas yang ia ambil. Dina menatap langit-langit kamar, mencoba menenangkan gejolak di dadanya, tapi bayangan Andika tak kunjung pergi. Tanpa sadar, tangannya bergerak menyentuh selimut di atas pahanya. Dina menggigit bibirnya, lalu menghela napas panjang. Perasaan bersalah mulai merayapi dirinya, tapi bersamaan dengan itu ada desir aneh yang tak bisa ia tolak. Dina menutup matanya dan mencoba tidur kembali. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk pelan. "Bu, Dina, ibu masih bangun?" Suara Andika terdengar dari balik pintu. Dina terdiam, jantungnya kembali berdebar. Ia menoleh ke arah pintu dan menjawab dengan suara bergetar, "Ya, Andika, masuklah." Pintu kamar terbuka perlahan. Andika berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Rambutnya terlihat agak basah.
Mungkin karena ia baru selesai mandi. "Ibu nggak bisa tidur?" tanya Andika dengan suara lembut. Dina menelan ludah. "Iya, hujan ini bikin pikiran jadi kacau." Andika tersenyum kecil, lalu berjalan mendekat. Ia berjongkok di samping kursi roda Dina dan menatap matanya. "Mau aku temani sebentar?" "Andika, itu, nggak usah, nanti." Suara Dina terputus saat tangan Andika menyentuh tangannya. "Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma ingin memastikan Ibu baik-baik saja," ujar Andika dengan nada serius. Dina tak mampu lagi menghindari tatapan Andika. Tangan Andika yang besar dan hangat menggenggam tangannya dengan lembut. Dina merasa tubuhnya mulai melemas. "Andika, kamu nggak boleh. Ini salah," bisik Dina pelan. "Aku tahu," jawab Andika dengan suara dalam. "Tapi aku nggak bisa mengabaikan ini. Setiap kali aku lihat Ibu, aku nggak bisa menahan perasaan ini." Dina terperanjat, matanya membelalak. "Apa maksudmu?" Andika menunduk sebentar, lalu menatap Dina dalam-dalam. "Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa menahan diri setiap kali melihat Ibu. Aku nggak tahu sejak kapan ini dimulai, tapi aku ingin Ibu." Dina terhenyak. "Andika, kamu itu suami anakku. Kita nggak boleh begini." Andika mendekat. "Aku tahu, tapi kenapa kita nggak bisa berhenti merasakan ini?" Dina ingin menepis tangan Andika, tapi tubuhnya terasa lemas. Sentuhan Andika terasa seperti aliran listrik yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dina berusaha menarik tangannya, tapi Andika malah menggenggamnya lebih erat. "Andika, jangan," bisik Dina. "Kalau Ibu benar-benar nggak mau, aku akan berhenti sekarang," ujar Andika, suaranya bergetar. "Tapi kalau Ibu merasakan hal yang sama, aku nggak akan mundur." Dina terdiam, dalam hatinya berkecamuk antara rasa bersalah dan keinginan yang tak bisa ia pungkiri. Hujan di luar terdengar makin deras. Dina menatap mata Andika yang penuh ketulusan dan ketegangan. Perlahan, Dina memejamkan matanya dan menarik napas panjang. Andika mendekatkan wajahnya, napasnya menyapu lembut pipi Dina. "Andika, kita nggak boleh." Suara Dina semakin pelan, hampir seperti bisikan. "Aku tahu, tapi aku nggak bisa berhenti," balas Andika dengan suara bergetar. Saat Dina membuka matanya, wajah Andika hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Napas mereka saling bersilangan. Tangan Andika menyentuh pipi Dina, ibu jari Andika mengusap lembut kulitnya. "Ibu," bisik Andika. Dina menahan napas. Ia tahu ia harus menghentikan ini, tapi tubuhnya terasa lumpuh di bawah sentuhan Andika. "Aku nggak bisa," bisik Dina lemah. Andika tersenyum kecil. "Aku juga nggak bisa." Mata mereka saling bertemu, dan di antara ketegangan itu, Dina tahu bahwa mereka berdua sedang berdiri di tepi jurang yang dalam. Jika salah langkah, mereka akan jatuh, tanpa bisa kembali. Dina mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi udara terasa begitu berat. Jantungnya masih berdetak kencang, seolah hendak meledak. Tatapan Andika yang tajam dan penuh gairah membuat tubuhnya terasa panas, meski udara di luar begitu dingin. "Andika, kita nggak boleh begini," bisik Dina, suaranya nyaris tenggelam di antara suara hujan yang deras. Andika tidak menjawab, ia hanya menatap Dina, menunggu jawaban yang mungkin bisa memberinya alasan untuk mundur. Tapi Dina tahu, jika ia menjawab dengan jujur, maka batas yang selama ini coba ia pertahankan akan runtuh seketika. "Aku nggak bisa berhenti memikirkan Ibu." Suara Andika rendah, hampir seperti gumaman. "Setiap kali aku lihat Ibu duduk di kursi roda itu, aku merasa ingin melindungi Ibu. Aku ingin lebih dari sekadar menantu." "Andika, stop, ini nggak benar." Dina berusaha menarik tangannya, tapi genggaman Andika terlalu kuat. Andika mencondongkan tubuhnya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Dina.
Napas Dina tercekat saat ia merasakan hembusan napas Andika menyapu kulitnya. "Kalau memang ini salah, kenapa ibu nggak mendorong aku pergi?" Bisik Andika, matanya mengunci pandangan Dina. Dina terdiam, tangannya gemetar, tapi ia tidak mendorong Andika. Tubuhnya terasa lumpuh, dan bukan karena kakinya yang memang tak bisa digerakkan, tapi karena perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. "Karena ibu juga merasakan hal yang sama, kan?" bisik Andika lagi. "Andika," suara Dina bergetar. "Ini, aku nggak tahu. Aku nggak bisa." Andika mengangkat tangannya, menyentuh pipi Dina dengan lembut. Ibu jarinya menyapu pelan ke arah bibir Dina, membuat tubuh Dina bergetar. "Ibu, kalau ini salah, maka aku nggak akan memaksa," kata Andika dengan suara dalam. "Tapi kalau ibu ingin aku berhenti, ibu tinggal bilang sekarang, dan aku akan pergi." Dina menatap Andika, matanya berkaca-kaca. Perasaannya begitu kacau. Ia tahu ini seharusnya tidak boleh terjadi, tapi tubuhnya merespon sebaliknya. "Aku nggak tahu," bisik Dina lirih. Andika tersenyum kecil, lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Dina. "Aku nggak akan pergi, kecuali ibu menyuruhku." Tiba-tiba, suara pintu depan terdengar terbuka. "Sayang, aku pulang." Suara suami Dina terdengar dari ruang tamu. Dina tersentak. Andika segera berdiri dan mundur beberapa langkah. Ekspresinya berubah tegang. Aku harus pergi," bisik Andika. Dina terengah-engah, tangannya masih gemetar. Ia mencoba menenangkan napasnya yang memburu. "Ibu, kita nggak akan bicara soal ini kalau ibu nggak mau," kata Andika sebelum berbalik dan berjalan keluar kamar. Dina menatap punggung Andika yang perlahan menghilang di balik pintu. Suara langkah kaki suaminya semakin mendekat. "Dina, kamu di mana?" tanya suaminya. Dina berusaha menarik napas dan membenahi dirinya. "Aku di sini," jawabnya pelan. Saat suaminya muncul di ambang pintu, Dina tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan perasaan yang masih bergejolak di dalam dirinya. "Kamu baik-baik saja?" tanya suaminya sambil melangkah masuk. "Aku baik, cuma capek saja," jawab Dina. Suaminya tersenyum dan mencium kening Dina. "Ya sudah, istirahat saja, aku mandi dulu." Dina hanya mengangguk. Saat suaminya pergi, Dina menatap ke arah pintu yang masih sedikit terbuka. Bayangan Andika masih terngiang di kepalanya. Perasaan bersalah menyelimuti hatinya, tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang terus berdenyut dalam dirinya. Sesuatu yang ia tahu tidak akan bisa ia abaikan begitu saja. Sejak malam itu, Dina berusaha menjaga jarak dari Andika. Tapi semakin ia mencoba menghindar, semakin sering Andika muncul dalam pikirannya. Bahkan saat suaminya sedang berbicara, Dina kerap kehilangan fokus karena bayangan wajah Andika yang terus menghantuinya. Suaminya yang sibuk bekerja membuat Dina sering sendirian di rumah. Andika yang tinggal di rumah sebelah selalu hadir, entah itu menawarkan bantuan kecil atau sekadar menyapa dari kejauhan. Tapi tatapan Andika selalu sama, tajam dan penuh makna. Suatu sore, saat suaminya masih di luar kota, Dina duduk di teras belakang sambil menikmati teh hangat. Angin sore yang sejuk membelai rambutnya. Dari jauh, Dina bisa melihat Andika sedang memangkas ranting pohon di halaman belakang. Lengan kekarnya terlihat berotot saat ia memotong dahan-dahan dengan mudah. "Ibu sendirian lagi?" Suara Andika terdengar dari arah pagar. Dina menoleh. Andika berdiri di sana, mengenakan kaos oblong yang basah oleh keringat. "Iya, bapakmu masih di luar kota," jawab Dina pelan. Andika membuka pagar dan masuk ke halaman belakang. "Aku temani ya." Dina seharusnya menolak, tapi tubuhnya sudah lelah melawan godaan yang semakin hari semakin sulit ia abaikan. "Kalau kamu nggak sibuk," jawab Dina dengan suara pelan. Andika tersenyum kecil, lalu duduk di kursi di samping Dina.
Dina bisa mencium aroma tubuh Andika yang bercampur dengan keringat dan wangi sabun. Hidungnya terangkat pelan tanpa sadar menikmati aroma itu. Ibu kelihatan lelah, ujar Andika menatap wajah Dina. Dina menunduk, mungkin karena terlalu banyak pikiran. Pikiran tentang apa? Tanya Andika. Dina menggigit bibir. Ia menoleh ke arah Andika dan menatap matanya dalam-dalam. Tentang kita. Andika terdiam, tatapannya menjadi lebih serius. Apa yang ibu pikirkan? Dina menarik napas dalam-dalam. Bahwa ini salah, bahwa kita nggak boleh seperti ini. Tapi apa? Andika berbisik, mendekatkan wajahnya. Tapi aku nggak bisa menghentikan ini. Dina berbisik, matanya mulai berkaca-kaca. Andika menatap Dina, lalu perlahan menyentuh tangannya. Dina tidak menarik diri. Sentuhan itu terasa begitu nyaman, begitu benar, meski hatinya berteriak bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Aku juga nggak bisa berhenti, Bu. Suara Andika terdengar rendah dan dalam. Andika menggeser kursinya mendekat. Tangan besarnya menyentuh lembut pipi Dina. Dina menutup matanya, merasakan jemari Andika yang kasar, namun penuh kelembutan. Kita nggak boleh begini. Suara Dina bergetar. Kalau kita nggak boleh begini, kenapa rasanya begitu sulit untuk berhenti? Bisik Andika di telinga Dina. Dina menahan napas. Jarak wajah mereka semakin dekat. Bibir Andika hampir menyentuh pipi Dina saat tiba-tiba suara mobil terdengar dari depan rumah. Itu Bapak, bisik Dina panik. Andika dengan sigap berdiri dan mundur ke arah pagar. Dina berusaha menenangkan napasnya yang masih memburu. Suaminya muncul dari balik pintu. Sayang, aku pulang lebih awal. Oh, selamat datang, jawab Dina dengan suara bergetar. Suaminya menatap ke arah Andika yang berdiri di dekat pagar. Kamu lagi apa di situ, Andika? Oh, saya cuma bantu ibu tadi, Pak, jawab Andika dengan senyum tipis. Suaminya tertawa kecil. Bagus, bagus. Dina memang butuh teman di rumah. Jangan sungkan kalau mau bantu ya. Andika tersenyum. Siap, Pak. Saya pamit dulu ya. Saat Andika berjalan pergi, Dina menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ada debaran aneh di dadanya, debaran yang tidak pernah ia rasakan bersama suaminya. Dina tahu ini salah, tapi kenapa rasanya begitu benar? Dina terbangun di tengah malam. Hujan di luar sudah reda, tapi suara rintik kecil yang menetes dari atap masih terdengar samar. Jantungnya masih berdetak cepat, tubuhnya terasa panas meski udara di luar terasa dingin. Ia mencoba memejamkan mata lagi, tapi bayangan Andika terus menghantuinya. Tatapan tajamnya, sentuhan jemarinya yang kasar namun lembut, dan cara Andika membisikkan kata-kata di telinganya, semuanya terngiang begitu jelas. Dina menghela napas panjang dan menatap langit-langit kamar. Suaminya tidur di sampingnya, dengkurannya terdengar teratur. Dina menoleh, menatap wajah suaminya yang lelap. Wajah yang dulu selalu memberinya ketenangan, tapi kini terasa begitu asing. Tiba-tiba, ponselnya bergetar pelan di atas nakas. Dina mengambilnya dengan ragu. Sebuah pesan masuk dari Andika. Ibu nggak bisa tidur, aku juga nggak. Dina menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya membalas. Kenapa kamu belum tidur? Kamu harus memilih dia, kata Raka. Nadanya dingin. Danar tetap menatap dia, matanya penuh keinginan. Aku nggak bisa. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Danar menyentuh lengannya. Aku akan menunggumu. Raka mendengus. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Dia menggeleng pelan, tubuhnya bergetar. Aku nggak bisa memilih, aku nggak bisa, bisik dia. Danar dan Raka saling menatap dengan intensitas yang semakin memanas. Di luar, suara petir menggelegar, dan saat itu, Ibu, aku pergi. Suara Nadia terdengar dari pintu. Nadia, jangan. Dia berlari ke pintu. Nadia melangkah keluar dan suara mobil terdengar melaju kencang. Nadia!
Dia berteriak. Dan saat itu, suara rem mobil dan suara benturan keras terdengar dari luar. Dia menjerit, "Nadia!" Dia berlari keluar tanpa memedulikan hujan yang mulai turun deras. Kakinya nyaris terkilir saat menuruni anak tangga teras, tapi ia terus berlari ke arah jalan. "Nadia!" Di tengah guyuran hujan, dia melihat mobil yang terhenti di tengah jalan. Lampu depan mobil masih menyala, sorotnya membias di atas aspal yang basah. Tubuh Nadia tergeletak di tepi jalan. Astaga, tidak. Dia berlari, lututnya nyaris lemas. Danar dan Raka menyusul dari belakang, napas mereka terengah-engah. "Nadia!" teriak Raka. Dia berlutut di samping tubuh Nadia. Wajah putrinya pucat, matanya tertutup. "Nadia, bangun, sayang. Tolong, buka matamu." Dia mengguncang tubuh Nadia dengan gemetar. Danar berlutut di sisi dia. Tangannya gemetar saat menyentuh pergelangan tangan Nadia. "Dia masih bernapas." "Kita harus bawa dia ke rumah sakit," teriak Raka. Raka dan Danar mengangkat tubuh Nadia dengan hati-hati. Dia berlari membuka pintu mobil. "Masukkan dia ke dalam, cepat." Raka memeluk tubuh putrinya. Matanya berkabut oleh rasa panik. Danar duduk di samping Nadia, memegangi tangannya dengan lembut. Dia menyetir, tangannya bergetar di atas kemudi. "Ya Tuhan, tolong selamatkan anakku," bisik dia. Di belakang, Raka dan Danar sama-sama memegangi tangan Nadia. Wajah mereka tegang. Setibanya di rumah sakit, dokter dan perawat langsung berlari menghampiri mereka. "Tolong selamatkan putri saya." Suara dia pecah. "Tenang Bu, kami akan lakukan yang terbaik," kata dokter sambil mendorong ranjang Nadia ke dalam ruang gawat darurat. Dia, Raka dan Danar berdiri di luar ruang perawatan. Dia meremas tangannya sendiri, napasnya memburu. "Ini semua salahku," bisik dia. "Tidak, bukan salahmu." Suara Raka bergetar. Danar hanya menunduk, tangannya mengepal di sisi tubuh. Aku nggak seharusnya membiarkan ini semua terjadi," lanjut dia. "Aku ayahnya, aku seharusnya melindunginya." Raka memukul tembok dengan keras. Danar berdiri diam, tubuhnya kaku. Dia berbalik, menatap Danar. Tatapannya penuh luka dan kebingungan. "Danar, kalau sesuatu terjadi pada Nadia, aku nggak akan bisa memaafkan diriku." Danar menatap dia dengan tatapan penuh luka. "Aku akan berdoa untuknya." Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti seumur hidup, dokter keluar dari ruang perawatan. "Bagaimana putri saya, Dok?" tanya Raka dengan suara parau. Dokter melepas masker medisnya, lalu menatap mereka dengan wajah serius. "Kondisi Nadia stabil, tapi..." "Tapi apa, Dok?" desak dia. "Dia mengalami benturan keras di kepala dan mengalami trauma pada tulang belakang." "Ya Tuhan," bisik dia, tangannya menutupi mulutnya. "Kami sudah melakukan tindakan terbaik, tapi..." Dokter menatap mereka satu persatu. Saat dia sadar, ada kemungkinan dia tidak akan bisa berjalan lagi. Tidak. Dia mundur selangkah, tubuhnya nyaris terjatuh. Danar dengan sigap menahan tubuh dia, memeluknya dari belakang. "Tidak, Nadia, dia tidak bisa lumpuh." "Aku ingin menemui putriku," kata Raka, suaranya bergetar. "Silakan, tapi tolong jangan terlalu lama, dia masih butuh istirahat." Dia berjalan masuk lebih dulu, diikuti oleh Raka dan Danar. Nadia terbaring di tempat tidur, selang infus terpasang di tangannya. Matanya tertutup, wajahnya pucat. "Nadia," bisik dia, duduk di sisi ranjang. Tangannya membelai rambut putrinya dengan lembut. Raka berdiri di sisi lain ranjang, tangannya menggenggam tangan Nadia yang dingin. Danar berdiri di belakang, matanya basah. Pelan-pelan, kelopak mata Nadia bergerak. "Nadia, sayang," bisik dia. Mata Nadia terbuka perlahan, tatapannya kosong. "Bu," suara Nadia terdengar pelan.
Iya, sayang. Ini ibu. Ibu di sini. Dia menggenggam tangan Nadia. Nadia berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi kakinya tidak bereaksi. Bu, kenapa aku? Kenapa aku nggak bisa? Suara Nadia mulai panik. Sayang, tenang. Raka mencoba menenangkannya. Kenapa aku nggak bisa gerakin kakiku? Nadia mulai menangis. Dokter bilang, mungkin kamu. Suara dia mulai pecah. Tidak, tidak. Nadia mulai menjerit. Nadia, dengarkan ibu. Dia mengguncang bahunya. Nadia mulai terisak, tubuhnya bergetar. Aku lumpuh.